Oke, halo semuanya. Balik lagi di Dua Roda Cerita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang banyak banget ditanya sama orang-orang. Kenapa sih gue modifikasinya tuh kayak motor touring, padahal kan ini motor dipakai buat harian ya? Sebenarnya jawabannya simpel banget, karena gue suka aja. Jadi motor versi gue ini udah gue ubah dikit-dikit biar tampilannya tuh lebih kayak touring look lah. Tapi gue modifikasinya tuh lebih ke arah ke motor-motor rally Dakar gitu. Jadi yang ada powernya, terus eh, lampunya juga bukan lampu headlamp biasa, tapi gue pakai lampu tembak. Nah, untuk bagian suspensinya sendiri juga sebenarnya udah gue tinggiin, tapi gue nggak terlalu tinggi karena ini tuh masih buat harian, jadi biar gue ketika macet tuh nggak nggak jadi kayak balerina gitu lah. Nah, untuk bagian bagasi sendiri, penyimpanan sendiri, gue dulu sih sempat pakai box ya, cuman gue pikir-pikir pakai box itu kalau buat harian masih agak kaku buat gue pribadi, apalagi kalau buat selap slip. Jadi akhirnya sekarang gue copot boxnya, terus gue pakai kayak tas kecil itu ada di bagian belakang buat naruh beberapa jas hujan sama beberapa kunci-kunci. Kenapa gue suka mobil ini karena gue suka apa ya, lihat-lihat motor buat rally Dakar, terus buat motor adventure. Terus dalam pikiran gue, kenapa gue nggak bikin motor yang proper sekalian ya, yang nyaman gitu buat harian bisa, buat turun jauh bisa, terus buat mau belusukan ke daerah-daerah perkampungan yang sempit atau bukan sempit sih, yang di pedalaman gitu gue masih tetap bisa, masih tetap sanggup. Ya akhirnya gue beli motor si Verza ini. Nah dari situ gue kemudian gue nyari-nyari referensi, terus gue tuh sebenarnya udah tertarik, gue pasang tower navigasi, kalau pada tahu dia suka dipakai di para pembalap rally Dakar. Nah itu gue pertama kali lihat tuh di punyanya Makadam Gear kalau nggak salah, dan dari situ gue udah tertarik banget supaya masang itu. Akhirnya gue beli Perza, gue modif dulu tipis-tipis dulu, terus akhirnya gue nabung, gue ngumpulin duit, akhirnya gue pasang tower. Gue waktu itu beli tower tuh di orang Malang, nanti IG-nya gue posting di sini. Itu gue beli, terus waktu itu gue beli cuma towernya doang, belum sama lampu. Nah yang gue beli ini, gue minta custom ke si orang itu buat dudukannya itu nggak dilas ke rangka motor, tapi gue pakai model yang dibaut ke rangka motor, karena gue terinspirasi dari orang-orang luar sana tuh, kebanyakan tuh masang tower itu mereka nggak dilas tapi dibaut ke rangkanya. Nah akhirnya gue coba bikin saat yang sama, gue pakai model baut ke rangkanya, terus baru gue pasang gitu. Nah yang masih sensasinya lu pakai motor yang pakai power navigasi itu buat harian, kalau buat awal gua lu pasti bakal kagok, gue jamin, karena pandangan lu itu terbatas. Gimana ya maksudnya terbatas ya, jadi tuh lu gak bisa ngelihat jauhnya tuh kehalangan sama si powernya sebenarnya ya. Cuman kalau lambat laun lu tuh bakal lama-lama terbiasa, dan lu bisa udah enak aja nggak kagok. Jadi ketika lu mau macet kayak mau gimana mau apa kayak lu masih tetap slow aja, pandangan lu masih tetap bisa terjaga. Biasanya kalau gue pandangan gue agak kehalangan sama tower, gue kadang agak miringin badan, agak miring kepala karena ke kiri buat ngeliat ngeliat si kendaraan depan gue, motor depan gue nih sama motor gue ini jalannya aman gak nih gitu. Nah dari situ ya udah gue modif beberapa bagian lain, kayak lampu di depan tuh gue pakai di dua laser, gue pakai punya Luminos, terus gue pakai yang Teknomarta juga. Nah di situ lampu-lampu yang gue pasang sih buat gue udah cukup ya, cukup buat membalas para Scoopy dan Beat Laknat yang lampu jauhnya naujubillah banget itu. Nah dari situ, dan yang paling sering ketika gue mau setim motor, pasti si tukang setimnya selalu nanya, habis touring dari mana mas, atau mau touring kemana mas.
Dan saya jawab, nggak kemana-mana mas, saya cuma baru pulang kerja. Jadi kadang kalau pakai motor gini ya suka dukanya gitu, suka dikira orang tuh mau touring jauh, padahal ini cuma buat harian doang, cuma buat pulang pergi Bogor, Bogor Kuningan doang, Bogor Jakarta ke kantor udah. Dan buat gue sejauh ini sih selama perjalanan PP yang kurang lebih makan waktu 2 jam, di gue nyaman-nyaman aja sih alhamdulillah. Gue nggak ada kendala apapun karena emang gue udah setting motornya proper buat jarak jauh. Nah kalau ditanya ini nyaman atau enggak buat harian, buat gue pribadi, alhamdulillah gue selama ini nanti gue nyaman dulu, dan gue gak ada kendala sih. Kalau misalkan kendala, nggak ada kendala juga sih. Paling kalau kendala jadi parkiran ini susah ya, karena motor gue hitungannya lumayan lebar, dari stangnya, terus lumayan panjang juga karena gue masang tower itu panjangnya tuh udah bisa lumayan sih. Kalau lo tau mobil wuling atau baja mungkin panjangnya hampir sama kayak mobil wuling lah kalau menurut gue. Uh, kalau untuk selama perjalanan rumah ke kantor, gue sih buat handling, buat segala macamnya masih enak sih, masih nyaman alhamdulillah. Pas macet, gue masih bisa selap-selip, gue nggak ada kendala, berarti. Cuman ya kalau emang ada mobil yang kanan kiri mobil, terus mereka spion sejajar, mau nggak mau gue agak susah di situ karena ya kalangan spion mereka gue nggak bisa lewat. Tapi kalau misalkan mobilnya cuma mobil sedan atau mobil yang kecil lah, mobil sedan, jenis atau apa, itu masih bisa lewat karena spionnya itu mobil ada di bawah stang gue kadang tuh, jadi gue masih aman lewat, masih asik aja lah gue. Ternyata motor gue nih tingginya lumayan ya, di atas spion mobil. Nah untuk posisi ridernya sendiri buat gue nih enak sih, gue bisa relax sepanjang perjalanan, badan tegap dan gampang pegel, dan paling enak tuh di spionnya gue ini buat ke belakang tuh kelihatan jelas. Jadi kalau blind spot tetap ada sih pasti, cuman kalau buat ngeliat ke belakang tuh enak aja, itu gue nggak usah terlalu banyak nunduk gitu. Karena ketika gue misalkan bawa motor metik nih, misalkan gue mau bawa motor metik nih buat harian, nah kadang gue suka kagok di bagian spion karena di motor gue ini kan stang dan suspensi udah gue tinggiin, otomatis spion gue ikutan tinggi kan, dan itu enak tuh sama kepala gue tuh sejajar. Sedangkan kalau di motor metik kan tinggi spion tuh agak di bawah kepala kita, jadi gue kadang lihat tuh agak ke bawah dikit. Sedangkan kalau pakai motor gue yang versi ini kan nyantai aja, lihat kanan kiri gue ini juga udah kelihatan. Nah yang selanjutnya, buat kita ngelewatin jalan-jalan di Indonesia ini, jalan-jalan sepanjang jalan dari Bogor ke Jakarta yang kalian tahu lah kan, jalan Indonesia tuh bagus banget ya, yang kalian tahu. Nah gue ngelewatin jalan itu dengan motor gue nyantai aja karena suspensi depan belakang udah gue sedemikian rupa biar gue nyaman, meskipun gue lewat jalan yang berlubang lah, jalan polisi tidur lah atau segala macam tuh masih enak, masih nyaman. Jadi gue nggak ada kayak ketinggang lah, pantat lu sakit lah, itu gue masih bisa menghandle ya, masih bisa menangani hal itulah, gue masih nyaman lah. Cuman kalau kalau di tempat parkir aja sih tetap itu masih kendala gue mesti hati-hati banget cari tempat parkir, mesti cari tempat yang agak luasan juga. Nah dari motor gue sendiri ini sebenarnya proyeknya belum kelar sih, masih banyak banget lah yang pengen gue ubah segala macem, pengen gue sesuaiin lagi. Terlebih kan gue kurang lebih 2 bulan yang lalu gue tuh sempet jatuh di jalan gue sempet jatuh, alhasil tuh crash bar gue tuh bengkok. Nah akhirnya sekarang gue udah nggak pakai crash bar, gue ya udah lampu segala macam, gue udah lampu tembak yang di crash gue copot. Akhirnya gue cuma ngandelin lampu yang di tower navigasi gue doang, dan itu alhamdulillah udah cukup sih buat harian gue. Buat ya kalau di jalan raya Bogor ketika gue pulang udah malam itu masih kelihatan lah buat lampunya, penerangannya udah cukup sih buat gue. Jadi gue sendiri aja meskipun gue masang lampu lampu tembak D2
ada dua pasang lah kurang lebih. Itu ketika buat harian, buat jalan malam tuh gue cuma nyalain satu pasang aja cukup buat gue. Jadi buat ngelihat jalan tuh udah cukup sih kalau buat gue pribadi. Dan sorotnya pun gue arahin ke bawah. Biasanya gue tuh kalau mau mapping lampu tuh gue patokan gue di mobil sih biasanya. Ketika gue cut off si lampu itu di bawah spion mobil, berarti buat gue tuh udah pas. Insya Allah orang di depan gue nggak bakal terlalu kena silau. Nah, kalau orang-orang sekarang kan masang lampu D2 asal pasang aja. Cahaya itu ya nggak ada jauh beda kayak mereka pakai lampu jauh mereka dinyalain. Mereka tuh masang lampu D2 tuh agak terlalu nyorot ke atas. Kalau hasil orang dari lawan arah tuh pada kesilauan. Dan kalian juga tahu sendiri lah lampu D2 tuh cahayanya gimana sih, bikin mata sakit. Dan itu lumayan banget sih, lumayan bikin sakit mata sih kalau buat gue pribadi. Dan apa ya, mereka yang modif touring gue tuh sering banget ketemu tuh yang pakai lampu D2 atau ya sejenisnya lah lampu-lampu tembak seperti itu. Mereka itu main asal dinyalain aja. Sepenglihatan gue, sepenglihatan gue lah. Mereka tuh kayak tuh nyambungin si lampu D2 yang low beam ya, itu ngikut jalur lampu utama mereka. Jadi lampu utama mereka nyala, lampu D2 mereka juga nyala. Kebanyakan tuh begitu. Nah, gue sebenarnya nggak mempermasalahkan itu ketika mereka ngatur si jarak, ngatur si arah cahayanya itu benar, nggak terlalu menjorok ke atas. Kalau bener itu enak, misalkan mereka tuh nyolot tuh cuman ke jalan doang tuh enak, mereka juga dapat terang. Tapi kadang tuh ada mereka yang nyeting lampunya tuh agak terlalu nyolot ke atas, itu kena lawan arah tuh parah banget. Rasanya tuh bikin kelayangan. Dan menurut gue tuh salah banget sih buat masang lampu seperti itu. Kalau lu masih punya lampu standar, lampu standar lu masih ada, setting lampu D2 lu itu ngikutin arah jatuhnya si cahaya lampu standar lu. Jangan di atasnya itu. Kalau di atasnya itu udah pasti orang bakal kena kesilauan. Itu udah gue jamin gitu. Nah, setelah itu suspensi depan gue juga, ini gue cuman pakai stoknya punya CB 150 yang tol. Itu karena lebih tinggi dari standar versi gue, ditambah peninggi itu kalau nggak salah 5 sentian, dan itu buat gue udah cukup sih. Kenapa gue milih stoknya si CB 150? Selain karena dia lebih panjang dari standar gue jadinya nggak perlu masang peninggi tuh banyak-banyak atau terlalu tinggi, gue nggak perlu. Dan buat gue yang tingginya sekitar 170-an nih, motor gue udah enak banget sih. Gue jadi di lampu merah, di macet gue masih bisa selap-selip, masih enak. Dan gue nggak perlu balerina ketika di lampu merah, gue masih bisa nyantai, masih bisa agak napak kaki gue. Terus buat di bagian stangnya sendiri juga, gue pakai bar, terus gue pakai racernya CBX 150 yang udah tinggi. Itu di versi gue pemasangan sih TNT sih, gue nggak ada rubah apapun. Gue cuma beli racernya, beli tutupnya, terus gue beli baut baru, baut buat di racernya. Nah, buat gue ini pasang pakai racernya si CBX ini enak banget. Karena gue nggak perlu terlalu banyak numpukin racer lagi sih. Jadi udah langsung tinggi, udah enak. Karena kalau ketika lu terlalu banyak numpuk racer, handling lu nggak gitu nyaman sih. Selama gue ngerasain ya, dan agak ganggu juga sih buat gue. Nah, oke, segitu dari gue buat cerita hari ini tentang motor gue yang ya seperti kalian tahu, motor gue udah modif touring atau dengan apa ya, tinggi yang nggak standar, dan dibawa macet-macetan tiap hari Bogor ke Bogor Jakarta. Ya gue menikmati aja semua itu, karena meski bagaimanapun nih motor hasil konsep gue sendiri, hasil gue modif sendiri, dan gue menikmati motor ini
karena gue menikmati hasil yang udah gue bikin. Dan ketika macet segala macam, ya udah kita nikmati aja macet itu, jangan dibawa bete lah. Kalau capek ya namanya kerja jalan jauh, siapa sih yang gak capek ya, tapi ya kita nikmati aja. Kita harus ingat kita kerja itu buat keluarga kita, jadi kita ini laki, jangan sampai kita ngeluh karena capek seperti itu. Jangan sampai kita nyerah gara-gara kita kecapean. Kalau misalkan capek bawa motor, ya gue tinggal naik transportasi umum aja sih. Kalau gue sih simpel itu ya. Gue lagi bosan nih, gue bawa motor gue taruh aja parkiran umum di Jabodetabek, gue naik bus, udah beres. Nah oke, sekian dari gue, mungkin segitu aja sih obrolan kita hari ini. Eh, Enjoy buat hari kalian, terus selalu safety di jalanan. Ingat baik-baik kendaraan kita nih bukan hanya untuk kebut-kebutan doang, tapi untuk buat harian juga. Kalian ini pakai kendaraan ini tuh masih buat harian, bukan cuma buat asal kebut-kebutan doang. Selalu tetap utamakan keselamatan kalian sih. Oke, gue Arif dan ini Dua Roda Cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.